Selamat datang di Posisi Podcast Sana Sini. Kalau nggak di sana, ya di ya sini. Oke, kembali lagi bersama saya Pam dan juga Saya Nenden. Nenden. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Ada seorang konten kreator food vlogger ya di TikTok yang punya ciri khas slogan, yaitu budget pas-pasan tapi pengen madang kayak sultan. Siapa itu? Please welcome. Inilah dia, Mamang Oji. Wow. Oke. Waduh, apa kabar Mang Oji nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Saya tuh sebenarnya udah berapa kali ya ketemu Mang Oji ya? Oh, iya? Acara bebasin kemarin tuh. Oh, iya. Sama nggak sengaja ketemu di apa itu pinggir DPRD ada Angkringan. angkringan. Selewat ih Mamang Oji, yang pengen nyapa tapi malu. Oke nih, bisa perkenalan dikit Mang terkait ya seorang Mamang Oji di belakang layar TikTok tuh seperti apa sih gitu? Sebenarnya saya itu lebih bercanda sih, mirip-mirip kayak di TikTok lah, cuma nggak terlalu yang over di TikTok. Masih ada bisa serius tapi bisa bercanda juga gitu. Asli Pituin Banjar, Mamang Oji ini asli dari Banjar. Nah, awal mula gitu menjadi food vlogger ini apakah sengaja atau sebelumnya pernah kepikiran konten yang lain dulu? Ya, jadi sebelumnya itu saya sebenarnya afiliator yang gagal. Sebelum terjun ke dunia konten kreator itu saya afiliator. Karena memang mungkin afiliator itu banyak banget ya. Persaingan kompetitif juga banyak. Jadi saya coba iseng-iseng makan-makan, bikin video gitu. Alhamdulillah ternyata responnya bagus. Terus dia dilanjut sekarang sampai sekarang saat ini. Nah, konten pertama yang viral itu tentang apa sih? Konten yang pertama yang meledak itu di salah satu kafe di Kota Banjar ya. Itu pertama langsung yang 20.000 pertama. Itu 20.000 itu waktu itu udah wah kira ini pecah FYP kan. Si kontennya itu alhamdulillah dari situ mulai nyoba lagi jadi ketagihan sampai sekarang. Luar biasa sekali. Berarti udah berapa lama? Saya sebenarnya bergerak di konten itu tahun ini Februari 2025. Ya, Alhamdulillah. 19,2 followers di TikTok. Mantap sekali. Tapi di TikTok aja atau di platform lain juga? Di platform lain juga ada, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Tapi YouTube-nya masih YouTube Short, bukan belum yang seperti biasa itu biasa. Tapi yang viral-viral masih di TikTok. Masih di TikTok kebetulan karena mungkin segmentasinya ya, kalau di TikTok itu kan semua segmentasi ada. Dari mulai anak-anak sampai orang tua 70 tahun, 80 tahun masih main TikTok. Kalau Instagram kan rata-rata anak-anak Gen Z lah ya. Kalau orang tua itu rata-rata jarang pakai Instagram. Mantap ya. Tapi kalau Mamang Oji nih biasanya nge-vlog nih kan, nge-vlog itu biasanya langsung datang aja atau riset dulu pengen kemana gitu? Kalau di awal-awal itu langsung datang karena kan sebelum habis nih stoknya, kita kan nggak mungkin lah, orang Banjar pasti udah pernah nyobain ini gitu kan. Oh ini udah pasti enak, ini udah pasti enak. Jadi sebelum habis tuh langsung random gitu. Nah kesini karena memang udah habis nih, hampir habis nih di Banjar tuh udah hampir 60% udah pernah saya cobain. Makanya kesini saya riset dulu, ini gimana rasanya, saya cari tahu dulu. Karena saya sebagai konten kreator juga nggak mau ngecewain viewer saya, follower saya, CS Mamang lah kalau bahasa Mamang yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita udah nyobain ternyata rasanya di luar ekspektasi, malah di bawah ekspektasi. Jadi saya nggak mau ngecewain. Jadi saya pastikan konten-konten Mamang itu pasti otentik, enak, dan dibuat-buat. Tapi kalau dulu kan katanya nggak riset, datang aja. Pernah nggak? Kok rasanya gini ya? Pernah aja gitu. Pernah. Jadi awal-awal tuh saya udah tag video, saya kira kan pasti enak nih. Ternyata pas dicoba, aduh iya mah parah, nggak enak kata saya teh. Udah dihapus nggak ditayang. Jadi saking saya menjaganya trust para viewer, para followers, jadi saya nggak tayang. Takut
takutnya pas mereka nyobain, bening ngomong Oji mah ngawadul ternyata. Ketakutan saya. Tapi emang sih teruji banget. Teruji. Saya juga sering lihat itu, sering lewat itu. Memang Oji lagi nge-review bakso tuh. Langsung Coba. beli saya. Thank you Dan banget. ternyata wah, Jos. Bener enak. jos. Trust bener-bener. Bener. Tidak ada sekali. Iya benar-benar. Karena kan banyak juga ya food vlogger yang katanya enak-enak pas dicobain pas kita nyobain ke sana teh, ini biasa wae. Nah itu saya nggak mau seperti itu. Makanya saya selalu menjaga rasa. Kualitas nomor satu ya? Betul, biar orang lain nggak kecewa kan. Berarti pas pertama ngonten itu datang ke UMKM-nya gitu. Ya. Minta izin dulu apa langsung video aja? Saya biasakan minta izin dulu. Kenapa? Karena nggak semua orang mau di video. Kadang ada yang nggak mau. Yang lucunya tuh pernah kejadian salah satu rumah makan juga nih. Sebelum saya lumayan ini, maksudnya masih kecil lah, di bawah 10.000 antara 10.000 follower saya datang minta izin, pedalnya saya baikkan ya, mau mempromosikan, membantu gitu. Boleh nggak saya bikin video? Saya konten kreator, liatin akun saya. Oh nggak boleh kita. Waduh, bilang nggak apa, gitu. Tapi tetap saya makan di situ. Saya makan di situ, tapi saya nggak videoin. Nggak tahu beberapa lama kemudian ada ngontak ke saya. Mau sih, tolong dong minta di review ruang makannya. Udah ditolak dari nyari Iya. ya. Bener. Tapi kalau yang sering di review itu biasanya kaki lima atau restoran-restoran atau bebas nih? Bebas aja sih, saya lebih ke sebenarnya lebih ngutamain UMKM sih ya. Jadi pedagang-pedagang yang kecil pasti insya Allah saya bantu. Karena kebetulan juga saya bersama rekan-rekan yang lain dipercaya menjadi pendamping UMKM yang kelas di Kota Banjar. Dan kebetulan rekan-rekan juga suka ngerekomendasiin, "Mak, tolong dong reviewin dampingan saya," ya udah saya bantu. Berarti termasuk yang di luar Banjar juga ada gitu? Ada di luar Banjar juga beberapa. Sebenarnya pengen sih saya juga ekspansi ke Ciamis, ke Tasik, ke Bandung. Cuma satu yang belum ada waktunya. Waktu. Memang sih, time is money. Iya. Dia kan lumayan kan effort kita ke Ciamis itu kan harus belum jajannya, belum Iya. bensinnya. Jadi saya fokusin dulu di Banjar. Nanti kalau udah ada waktunya, baru kita ekspansi. Bukan gini ya? Bukan. Ya, tapi cara normal untuk tetap konsisten nih di tengah algoritma TikTok yang sering Ya. berubah itu gimana sih gitu? Kalau soal algoritma itu kan bukan urusan kita ya. Yang penting fokusnya sama konten kita, kualitasnya mau seperti apa, ide-ide kreatif. Kita konsisten aja. Soal FYP atau enggaknya itu urusan TikTok. Jadi pokoknya konsisten aja. Jadi jangan anggap aja kita beli bakso tumpahin udah, jangan bikin tingkat. Dan itu kalau kita terus ngecek beberapa menit, ngecek lagi media sosial, ngecek lagi, itu ngerusak mental. Nah, jangan pernah pokoknya ngecekin terus, udah lupain aja. Upload lupain. Jadi jangan terlalu difikirkan yang bahaya itu kalau kita terus sakit kayaknya, viewnya sakit kayaknya, itu jangan, itu merusak mental. Jadi upload ya. Upload. Seberapa sering memang? Sehari satu. Sehari Sehari satu. satu. Makanya cepet ya. Udah belum setahun udah banyak Itu juga support luar biasa dari rekan-rekan semua, dari CS Mamang yang udah follow ya. Kalian yang udah follow Mamang berarti CS Mamang udah support Mamang. Dengan kalian memfollow Mamang berarti kalian sudah mensupport UMKM lokal Kota Banjar. Dan tentunya konten kreator lokal juga yang asli orang Banjar. Nah, Mang, untuk tadi kan ngomongin ide kreatif ya. Ya. Nah, untuk membuat ide kreatif itu atau proses editing semua dilakukan sendiri atau ada timnya? Untuk saat ini sih, untuk pengambilan gambar alhamdulillah sudah ada yang handle ya, teman saya juga. Kalau untuk edit
itu masih saya buat sendiri. Ya. Ngeditnya bagus lagi kayak natural gitu. Ya. Dibikin menarik apa gimana triknya? Triknya itu sebenarnya sekarang mah nggak usah pusing-pusing ya. Sekarang udah di media sosial udah banyak kok tutorialnya. Jadi kita jangan bingung, aduh kudu kumaha. Lihat aja kompetitor kita seperti apa. Bukan berarti kompetitor itu musuh, bukan ya. Tapi sesama konten kreator yang bergerak di bidang sama, itu kita ikut lihat, oh ini bagus nih, kita ambil. Oh ini kurang bagus, kita jangan ambil. Gitu aja. Terus tutorial lihat cara ngedit video seperti apa, kan sudah sekarang udah banyak ya. Mau itu di YouTube, mau itu di TikTok, mau di Instagram, semua ada. Tapi pernah kepikiran live TikTok? Live TikTok sering juga sih. Tapi untuk live jualan keranjang kuning dulu. Masih live biasa, sapa-sapa gitu. Tapi ada keinginan? Ada. Oh, ada. Jadi saya juga sekarang kan sebenarnya konten kreator itu sampingan lah. Sebenarnya saya ada usaha juga di furnitur dan elektronik di Pasar Banjar, di namanya Mustika Mebel Pasar Banjar. Untuk kolektif ini Mustika Furnitur Elektronik. Jadi buat kalian CSS Mamang jangan lupa belanja furnitur dan elektronik. Ngomong Oji dong. Menyelam sambil minum air. Betul. Di sebelah mana tuh berarti? Itu pas banget di depan Pasar Banjar. Yang pas itu ya belokan. Iya, pas pernikahan ada itu kok elektronik, ada lagi yang depan pas banget depan Pasar Banjar. Bisa nih nanti. Bisa. Kalau dapat diskon spesial CS Mama. Asik. Mantap. Apa ya? Kadang kan Bang kalau misalkan konten itu ya, kita kadang capek gitu, kadang bad mood hararean gitu lah. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa tetap produktif? Ya. Jadi bohong lah ya kalau maksudnya nggak ada capek-capek, nggak bosan-bosan. Pasti semua orang juga pasti nemuin titik mentoknya seperti apa, pasti itu. Kalau udah mentok begitu, ya me time. Bisa dengan jalan kaki, jalan-jalan, yang bikin kita happy lagi, naikin mood. Soalnya ide itu nggak akan datang kalau kita lagi bad mood. Itu aja sih intinya. Jadi usahain mood kita selalu bagus. Lakuin apa yang kita suka, selagi itu positif lakuin. Biasanya apa nih yang memasukkan? Biasanya saya suka musik, saya juga kadang suka nyanyi, tapi biasa nggak yang heboh banget gitu. Paling sama olahraga sih. Setiap hari pasti saya jalan kaki minimal sehari 30 menit. Jadi menginspirasi juga ya buat posisi yang lagi apa ya? Aku belum semangat nih olahraga ya, tinggal 5 menit aja. Mulai hidup sehat. Harus dong. Karena kan saya memang kadang-kadang kan makan makanan yang kurang sehat gitu kan. Makan makanan yang pedas. Jadi kita harus tetap menjaga gitu. Jangan sampai udah naik daun meninggoy gara-gara makanan. Jadi kita harus tetap benar kan? Iya kan? Karena apa yang kita makan itu efeknya belum terasa sekarang. Tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mungkin kita sekarang masih muda nih, belum terasa. Nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu baru terasa. Apalagi yang paling jahat itu gula. Jadi harus benar-benar kita olahraga, kita jaga kesehatan, makan enak boleh, yang penting tetap pertahankan olahraga. Sangat menginspirasi saya untuk hidup. Betul. Oke, berarti itu salah satu cara Mama Oji menjaga apa ya? Tipsnya gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan yang suka kulineran gitu, biasanya naik berat badan juga kan cepet gitu. Kolesterol biasanya. Iya, lemak, pipi, perut. Tapi enggak Mama Oji mah. Enggak dong. Mantap. Itu teh idaman semua orang, cina makan banyak tapi badan tetap ideal. Iya. Ya itu karena ada caranya. Saya itu sehari makan sekali. Jadi pas konten itu baru saya makan. Ini baru dibuka di sini nih, karena memang saya baru podcast. Jadi podcast kayaknya cuman ini ya di Banjar. Gak apa-apa, pelopor di Banjar. Harus jadi pionir.
Iya betul betul betul. Nah setelah viral nih Mama Oji, apa sih yang dirasakan tuh berubah dari kehidupan seorang Mama Oji itu setelah viral? Setelah viral ya alhamdulillah ya, jadi mungkin banyak CS orang yang pada tahu kalau misalnya lagi ada event-event, kadang-kadang ada yang ajak foto. Sebelumnya kan saya nggak pernah seperti itu gitu, jadi agak kaget juga anjir, kok tiba-tiba yang ngajak foto begitu, agak kaget kan. Tapi setelah beberapa lama ya udah biasa. Tapi nggak ada yang tiba-tiba 100 lah. Ada sih. Nggak yang Biasanya kan gitu, orang melihat kita udah sukses tiba-tiba yang tadinya apa sih namanya jauh juga tiba-tiba mendekat gitu kan. nggak sih. Nggak ada. Alhamdulillah. Orang Banjar mah barang lagi, orang Banjar mah banyak uangnya, orang Banjar mah kayaknya. Asik. Kayaknya. Iya, Amin, Amin. Amin amin. Nih Bang ya, kalau misalkan konten kreator itu kan banyak ya, Iya. banyak persaingan gitu kan. Nah, gimana sih cara Mama Oji menjaga persaingan itu supaya tetap eksis gitu? Jadi kalau menurut saya sih bukan suatu persaingan ya. Jadi kita anggap konten kreator itu dibanyak sebagai keluarga gitu. Tapi ada salah satu cara yang menurut Mama paling penting dan harus dimiliki sama konten kreator, yaitu personal branding. Nah itu kalau udah punya personal branding, sampai kapanpun orang pasti bakal tahu, oh iya Mama Oji ini pasti, oh ini mah si A, oh ini mah si B. Nah gimana caranya? Konten kreator harus dapetin personal branding itu. Jadi itu yang pembeda antara oh Mama Oji begini, oh si A mah begini, oh si B mah begini. Tapi seorang Mama Oji pernah menerima hate comment nggak? Ada sih, ada. Hmm. Ada. Dan gimana tuh respon pertama kali? Ya agak lumayan sebel juga ya, mungkin karena memang pertama kali juga ada haters. Tapi ya enjoy aja gitu. Pokoknya emang bukan dilatih dilawannya, balasin aja nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita juga butuh masukan-masukan. Mungkin itu sebenarnya bukan haters juga ya, mungkin untuk ngasih masukan gitu. Jadi misalkan, "Mang suaranya tengenaheun." Ya memang mulai ngomong seperti ini suaranya. Yang personal branding memang kan seperti ini. Itu masa jadi pelan-pelan jadi soft-spoken buat dia bukan Mama Oji ya. Iya benar. Kadang ada komen, kadang komen judul, suka ada komen judul. Orang judul belum. Alhamdulillah. Jangan emang ya. Jangan sampai. Itu tuh menghalangi pemandangan lagi Betul. enak-enak baca komen, kirain teh iya serius, nah ujung-ujungnya judul. Apa adanya? Ya kalau misalkan kayak di YouTube itu mah banyak. Oh, iya. Mimitnya mah juga ya kayak Interest bener juga gitu. ih enak banget beneran cah bla 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 judul ujungnya teh aduh gitu. Kan parah banget ya. Itu mah kalau misalkan konten kreator lebih ke kuliner kan ya. Ya. Itu tuh emang cuma nguliner gitu kan, makan-makan atau memang ada pesan yang ingin disampaikan gitu ke penonton. Sebenarnya nggak di food juga ya, soalnya saya juga ada di yang lain juga kayak fashion, terus jasa, terus informasi event-event di Kota Banjar. Kalau pesan sih sebenarnya di event-event pasti ada pesan-pesan gitu, kayak di BCFN, Banjar Cafe itu kan kita memberikan pesan buat orang lain, orang-orang Banjar yang memang haus akan hiburan. Kita kasih hiburan dengan tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah gitu. Jadi BCFN itu orang-orang Banjar yang luar biasa yang ingin memajukan Kota Banjar, salah satunya dengan event yang ditunggu-tunggu, pasti setiap bulan pasti ditunggu-tunggu sama orang-orang Banjar karena memang mengangkat UMKM kuliner khususnya ataupun kerajinan tangan dan lain-lain untuk bisa tampil di acaranya Banjar Cafe dan tanpa mengeluarkan uang dari pemerintah. Itu yang luar biasa. Gitu. Tapi untuk konten yang sering nggak sih ngerasa tertekan harus perfect di depan kamera gitu? Enggak juga, Mama mah padanya aja lah. Jadi nggak ada yang harus dibuat-buat, harus tampil sempurna enggak. Enjoy. Enjoy aja. Tapi memang dari beberapa konten ya food vlogger itu yang nge-review atau semacamnya gitu,
ada yang endorse juga nggak itu? Ada sebagai ada. Alhamdulillah. Ya barangkali ada yang Kalau ya Maya, ini boleh minum, ini boleh. boleh boleh. Boleh. Biasanya kalau ngendorse gitu bayar berapa? Aduh. Boleh tahu nggak? Red card. Itu mah. Rahasia. Makasih ya. Nanti di belakang layar. Nanti di belakang. Bayar ya. Saya juga kerja di kafe nih, baru mau buka mang Oh di mana tuh? di daerah Cisaga. Oh iya. Nanti bisa mungkin ya. Kalau ini mah apa sih, ada nggak makanan yang pengen dicobain tapi belum sempat dicobain? Wah banyak banyak ya, khususnya makanan-makanan yang ala ekstrim nih. Yang pedas-pedas. Pengen nyobain sih, tapi belum, mungkin karena di Banjar belum ada juga, karena keterbatasan di waktu juga. Jadi nggak bisa, tapi kalau ada yang mau boleh, yang ekstrim boleh. Ke Thailand ya. Thailand. Tapi makanan Thailand juga ada di Banjar. Di Apa tuh? terminal itu. Aduh lupa lagi namanya apa ya? Yang udang mentah dikasih bumbu rujak Thailand. Somtang. Nah itu ada di terminal di Banjar juga ada. Oh ada ya? Ada. Aku belum, udah lama. Itu harus dicoba, itu enak banget. Udang. Mentah? Mentah. Aduh sih. Tapi aman kok, soalnya itu udangnya juga yang aman ya. Tapi udang ya? Oh Udang. nggak bisa saya. Oh nggak bisa. Alergi. Oh iya. Kurang. Kurang mana nih? Di stand gue kurang mah. Tapi ngomongin makanan ekstrim tuh banyak ya Thailand, ada yang kalajengking, Iya. buaya, Buaya. tapi bukan buaya darat. Bahaya kasihan nanti. Nah, Mang, bisa dijelasin nggak ke sobat-sobat posisi nih tips jadi konten kreator makanan atau food itu gimana sih? Tipsnya yang pertama itu harus pede. Jadi Itu yang pertama. Jangan sampai era ini ke omongan batu. Nggak usah didengerin omongan orang. Dan kita juga nggak minta duit dari orang. Kita nggak makan dari orang. Nggak. Jalanin aja. Intinya konten kreator itu harus pede. Terus untuk referensi sering lihat-lihat konten kreator lain. Mana yang menurut kita oke nih, tapi jangan terlalu meniru juga. Kita tetap harus balik lagi ke awal personal branding. Itu yang paling penting. Kita boleh ngikutin, lihat ini, begini contohnya, ini contohnya, ini. Kita ikutin, tapi jangan plak ketiplak juga, harus di mix and match juga sama kita. ATM berarti. ATM, iya. Mati tiru Modifikasi. Itu. Nah, kan sering ada tuh yang pertama ngonten tuh ngeluh, ada alatnya juga, HP jelek, Wah. nggak ada mikrofon. Nah Iya. itu HP Suka kentang. jadi Kentang gitu ya. penghalang gitu. Jangan jadi penghalang atuh. Memang juga berawal dari HP yang biasa-biasa aja. Mic-nya juga sekarang masih pakai mic yang 200 ribuan, uyuhan, tapi tetap hasilnya kan maksimal. Kenapa? Karena kita menjalankan benar-benar pure semangat kita. Mau alat sebagus apapun, semahal apapun, kalau kitanya nggak full-fullan, ya percuma juga. Gitu. Yang penting Berarti mah yang- kualitas kontennya, Iya, isinya, betul. Mau HP kalian ngeblur sekalipun, kalau kontennya bagus sih pasti bakal laku gitu. Tapi mau secanggih apapun, pakai iPhone 17 Pro Max sekaligus atau apapun itu, kalau isinya jelek ya percuma. Tapi tengah ngobrol-ngobrol, oke emang katanya anuju nonton teh kayak mata abi minus tuh. Tapi memang sekarang tuh konten-konten yang kayak gitu tuh memang lagi hype juga, kayak yang iya, viral juga kan? Iya. Dengar kan? Yang itu viral. Pokoknya apapun HP kalian, apapun alat-alat kalian, pede aja, yakin dan jadi diri sendiri. dan jadi diri sendiri. Benar. Nah memang kan kadang ya, aduh bingung aku personal brandingnya gimana ya gitu. Nah gimana sih caranya biar kita tuh Nentuin. bisa menciptakan personal branding itu? Oke. Jadi Mamang juga nggak dari awal langsung begini ya, Mamang juga dari awal mas agak pelan-pelan ngomongnya. Kita lempar aja dulu ke pasar, lempar dulu. Oh ini kurang, berarti jangan pakai yang itu.
cari lagi, oh ini agak oke nih, kita coba besoknya masih naiknya, oh ternyata naik, nah itu dipakai terus. Dan personal branding itu apa yang kita rasain, yang enjoy kita lakuin, nah itu jangan sampai kita nggak enjoy tapi tetap dipaksain, percuma juga, kasihan ke kitanya gitu, terlalu dipaksakan jadi nggak natural. Iya, betul. Jadi kayak ada dua sisi kepribadian. Tapi terserah, kalau misalnya bisa ya silahkan. Tapi kalau memang nggak bisa, soalnya memang orangnya seperti ini, kadang-kadang kocak komedi gitu. Nah, dari sekian banyak konten makanan nih Mas, makanan terenak atau yang paling berkesan buat Mamang itu apa sih? Yang paling berkesan itu banyak tuh sebenarnya, tapi yang paling berkesan itu ada salah satu UMKM yang itu luar biasa efeknya. Dari biasanya dia tutup jam 11 malam, jam 12 malam, alhamdulillah begitu Mamang bikin kontennya, videonya naik, meledak, itu jam 6:30 malam udah habis. Dan itu orang-orang dari Kawali, Ciamis, Banjarsari, Pangandaran semua datang ke tempat itu. Itu luar biasa, orangnya juga alhamdulillah gitu bilang, makasih banyak, ini terbantu sekali. Itu saya merasa bangga bisa membantu UMKM yang tadinya sepi, yang tadinya orang nggak pada tahu tapi punya potensi yang luar biasa, itu kita wajib bantu. Jadi alhamdulillah sekarang juga berkembang usahanya, alhamdulillah. Itu sih yang masih jadi ada rasa bangga, wah hebat lah gitu. Jenis makanannya apa nih? Japanese food. Japanese food. Keren ya, memberikan dampak yang luar biasa. Iya, betul. Karena memang saat ini tuh media sosial tuh udah luar biasa lah. Makanya buat sobat-sobat posisi, jangan lupa gunain media sosial kalian jadi lebih bermanfaat. Jangan cuma dipakai untuk scroll doang. Gitu. Benar nggak? Benar. Setuju sih. Tapi aku masih tim scroll. Aku juga udah sedikit-sedikit nonton lah. Oh iya, betul. Nah nih, ada ini memang tips mungkin buat yang pemula deh, mulai mau konten gitu. Caranya gimana memang tipsnya, Kak? Bagi-bagi tipsnya buat yang mau. Tipsnya yang penting pertama tuh semangat ya. Buang rasa malu kalian. Jangan pernah malu. Mau dahar. Era lain mah benar. Pede aja pokoknya mah. Terus usahain apa yang kalian suka. Misalkan kalian sukanya fashion, ya udah bikin konten outfit of the day. Sukanya makan, bikin food vlogger. Sukanya modif, bikin otomotif, kayak gitu aja. Jadi apa yang kalian suka, atau misalkan kalian pedagang, ya kalian bikin konten dagang. Tapi kalau bisa bikinnya yang soft selling gitu, jangan yang hard selling. Karena kalau hard selling itu agak kurang. Jadi baiknya dibikin cerita dulu, kayak bahwa pagi-pagi ini buka dagangan, buka siapin barang itu, dibikin vlog aja. Tapi tonjolin usaha kalian gitu. Nah untuk para pedagang juga ini wajib kalian coba ya. Minimal harus ada akun media sosial buat ngebantu jualan kalian biar lebih maju. Kalau sekarang nggak punya media sosial buat jualan, tinggalin bro. Asli. Jadi dipisah ya sama masalah. Ada lagi apa sih? Sangat daging sih. Daging sekali. Nah, boleh nggak Bang ajarin kita nih nge-review makanan gitu? Iya. Boleh. Kebetulan ada Yehu di sini. Wah ini mah dari visualisasinya aja udah menggoda bro. Boleh Pam, silahkan. Kangen dulu. Nah, gimana nih Bang? Berarti jadi kita lihat dulu. Nah, coba keluarin kata-katanya, mau apa nih? Mau soft spoken apa mau yang keras-keras ngomongnya? Gimana ya? Bingung. Ya, misal kalau memang misalkan nih, coba lihat nih. Wah, ini mah dari visualisasi aja udah menggoda bro. Wah, ini terbuat dari tepung-tepung pilihan penuh akan protein. Nah, gitu. Coba, Pam. Tapi dengan gaya akangnya. Oke.
Berudak ieu gorengan deh. Ieu ngeunah pisan asli tuh. Beuh, garing tuh. Riuk. Woi, tes dulu tuh. Woi, ampun. Mantap sekali ieu gehu apa nama jualanna aya di planet Mars. Wah. Mana cabangna guys. Beuh, nama edan. Pokoknya nama beuh dibuka gitu. Woi, lihat dong ke kamera. Oi. Sangat ada toge. Terus naon ieu teh cengeng. Jadi semuanya berkolaborasi. Berkolaborasi ini adalah wujud Bhinneka Tunggal Ika. Menyatu dalam perut. Begitu? Gitu, itu udah cocok itu. Lucu. Tenenden dong. Iya gitu ya. Sorry gecan beres-beres. Sama pula. Sase aja sase ini mah. Kalau abis sih keselak. Enak sekali. Enak ya ayah. Ya? Apa? Anda sudah mentok? Mentok atau masih menahan ketawa? Masih nahan ketawa ya Allah. Lucu-lucu semua ini. Tapi terlihat kayak yang gampang ya. Padahal mah. Iya. Apalagi di tempat umum ya, Mang ya? Iya. Tapi kan memang mah nggak sambil ngomong. Jadi voice over. Voice over ya. Nah, itu juga salah satu solusi buat kalian yang malu. Bisa era lu gerawakan di jelema mah voice over aja. Tapi kalau misalkan lagi syuting ya, Mang, ada yang suka ngeliatin nggak? Wih, keren banget tuh. Ada banyak. Ya itu justru kalau mental kita masih ada rasa malu, ya udah bubar. Nggak akan fokus kan. Iya. Malu, gengsi lah, udah. Gitu. Ya rata-rata yang mulai food vlogger tuh niru gaya orang lain tuh kayak yaru atau sayang. Nah, itu kira-kira seperti itu. Enak sekali. Enak sekali. Gratis. Boleh mungkin mah kata-kata hari ini deh sebagai penutup ya. Iya. Kata-kata hari ini, oke. Jadi intinya kita harus berani memulai. Jangan pernah malu, lakukan dengan se-enjoy kita. Gitu. Kalau kita nggak mulai ya udah nggak akan bisa. If you never try, you will never know. Jika kamu tidak mencobanya, maka kamu tidak akan pernah. Jangan lupa di follow TikToknya Mamang Oji. Yes. Apa namanya? Mamang Ozi, Instagram, TikTok, YouTube juga ada. Mamang Ozi semuanya sama. Mamang Ozi ada di bawah nanti ya. Editor, siapin ya anak ya. Terus ini sih editor. Mantap. Iya itu dia. Jadi kata Mamang Oji jangan pernah malu. Betul. Dan harus mencoba ya Mang. Harus mencoba. Iya betul banget. Terima kasih ya Mamang Oji Sama-sama. sudah hadir di podcast kita hari ini. Semuanya daging semua isinya. Amin. Bermanfaat. Sayuran. Iya. Sayuran juga. Mantap banget. Apam-pam juga sampai bisa jadi tiba-tiba jadi food vlogger ya, Iya. belajar mereview. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir di sini. Dan untuk podcast kali ini kita sudahi dulu ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share juga. jangan lupa kunjungi juga Instagram, TikTok, dan Facebook, YouTube-nya Mama Oji. Thank you. Oke, see you. Dijamin Miller. Bye.